Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Teman-temanku yang setia mengikuti channel kami. Jadi mohon maaf karena beberapa hari kami tidak mengirimkan video karena banyak sekali hal-hal kesibukan. Karena saat ini kami sedang menerima kedatangan santri-santriwati yang baru yang sedang mukim di Pompes, sehingga kami tidak sempat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan lewat channel kami. Jadi kali ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kami dari channel. Yang pertama ini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kami pengen nanya, kami bersaudara ada 4 orang, tapi salah satu di antara yang 4 ini agak kasar sekali kepada kedua orang tua kami. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Mungkin dengan video ini mudah-mudahan nanti saudara kami bisa nonton dan sadar. Mohon penjelasannya, ancaman atau bagaimana perihal dalam agama kita orang yang melawan kedua orang tuanya. Baik, saudaraku dimanapun berada. Jadi memang masalah berbakti kepada kedua orang tua ini banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan. Salah satu di antaranya adalah yang pertama, itu firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wabil walidaini ihsan. Dijelaskan dalam Al-Quran ini, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma ya li'annahuma qaulan karim. Janganlah engkau mengatakan kata uff. Kalau istilah kita uff itu artinya apa. Jadi tidak boleh mengatakan ketika dipanggil oleh ibu kita apa. Wala tanharhuma, jangan kalian geruntung kanggo kesal. Tidak boleh ada rasa kesal ketika diperintahkan oleh kedua orang tua. Kenapa? Dia nahuma qaulan karim. Karena perkataan kedua orang tua kita itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sejarah, bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam banyak sekali dijelaskan ancaman-ancaman orang-orang yang durhaka kepada ibu bapak mereka. Salah satu di antaranya adalah dijelaskan dalam sebuah hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis yang panjang sekali. Di sana dikatakan ada seorang sahabat, ibadahnya sangat baik, tetapi anehnya luar biasa. Ibadahnya baik, kemudian selalu hadir di majelis-majelis ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada akhir hayatnya, aneh bin ajaib, sahabat ini tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal banyak sahabat yang mengajarkan di akhir hidupnya, ketika dia sakratul maut. Ya, akhirnya karena saking kasihannya para sahabat yang lain yang menyaksikan sakratul mautnya itu, akhirnya tiba-tiba ada seorang sahabat datang kepada Nabi, memberitahu kejadian itu kepada Nabi. Lantas Nabi langsung datang kepada sahabat yang sedang sakratul maut ini. Hanya melihat kondisinya ini, Nabi pun membacakan 2 kalimat syahadat, membantunya membaca 2 kalimat syahadat. Ternyata sama. Dia juga tidak mampu. Akhirnya Nabi mengatakan apa? Apakah
orang tuanya masih hidup. Akhirnya seorang sahabat menjawab, benar ya Rasulullah. Coba tanyakan, mungkin ada masalah kepada orang tuanya. Mungkin ada masalahnya dengan orang tuanya. Akhirnya Nabi pun mengutus seorang laki-laki untuk mendatangi ibunya, memintakan maaf kepadanya, mungkin ada khilafnya. Hanya datanglah seorang sahabat ini kepada ibunya. Sampai di rumah ibunya, ternyata sahabat ini melihat ibunya sudah tua renta, usia lanjut. Ketika ditanya, ibu, ya, kami datang diutus oleh Rasulullah SAW ingin memintakan maaf anak ibu, mungkin ada kesalahan, kehilapan karena anak ibu sedang begini. Akhirnya sang ibu mengatakan apa? Wahai saudaraku, anakku ini selama hidupnya tidak pernah memperhatikan aku, menterlantarkan aku. Dia selalu menterlantarkan aku, tidak pernah memperhatikan aku, apakah aku dapat makan atau tidak. Akhirnya aku pun kesal, aku pun tidak senang kepadanya, aku pun benci sama dia. Hanya mendengar itu, Nabi pun kaget. Sahabat yang diutus Nabi itu kaget dan menyampaikan berita itu kepada Nabi. Akhirnya Nabi mengatakan, mohon minta maafkan dia kepada ibu bapaknya. Minta maafkan dia, supaya Fulan bin Fulan ini cepat dimudahkan oleh Allah syakaratul mautnya, kata baginda Rasul. Hanya laki-laki itu pun memintakan maaf kepada ibunya. Hanya ibunya memaafkan, maka syakaratul mautnya pun dimudahkan oleh Allah. Bayangkan bagaimana setelah dia mati, hidupnya saja sudah susah karena dia tidak berbakti kepada ibu bapaknya. Maka oleh sebab itu kami mengharapkan kepada seluruh anak-anak yang orang tuanya masih hidup, berbaktilah kepada mereka. Karena salah satu kesuksesan kita sebagai seorang anak ada kepada doa seorang ibu. Anak itu bisa sukses karena doa seorang ibu. Hati-hati. Anak itu tidak sukses boleh jadi karena ibunya tidak pernah mendoakannya. Kemudian ada kisah lagi yang lain yang mencerminkan bagaimana gambarannya kelebihan seorang anak yang berbakti kepada ibu bapaknya. Diceritakan dalam sejarah, dalam sebuah kitab yang berjudul Permata Hati atau karangan dari Imam Al-Ghazali. Di sana dijelaskan ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berjalan-jalan bersama Jibril di dasar laut. Pada saat itu ditemukan seorang laki-laki. Ya, tiba-tiba laki-laki ini ada di dalam sebuah tempat berbentuk sisok keke. Ketika dibuka tempat itu, ternyata mengeluarkan cahaya yang luar biasa. Sampai-sampai Nabi Sulaiman kaget dengan cahaya itu. Hanya didekatilah tempat itu, ternyata ada seorang laki-laki sedang sholat di dalamnya. Masya Allah, laki-laki sedang sholat di dasar laut, ditemukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, setelah dia selesai salam dari sholatnya, ditanya oleh Nabi Sulaiman, wahai pemuda, apakah amalanmu sehingga engkau mendapatkan kemuliaan seperti ini? Maka laki-laki itu menjawab, ya Nabi Allah, amalanku tidaklah banyak. Aku dimuliakan seperti ini karena baktiku kepada ibu bapakku. Aku diberikan ujian oleh Allah. Ibuku diberikan usia yang sangat lanjut oleh Allah. Akhirnya aku selalu menjaga dan memelihara ibuku. Aku berikan makan, aku mandikan, aku rangkul, aku istiharahkan karena usianya yang begitu lanjut. Hanya karena itulah maka saat ini aku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, orang senang karena doa seorang ibu. Orang bisa mudarat karena doa seorang ibu. Hati-hati. Maka teman-temanku dimanapun berada, doa seorang ibu
sangat ijabah. Karena ada 3 orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doa seorang yang miskin. Yang kedua doa orang yang dizalimi. Ketiga doa seorang ibu bapak. Hati-hati. Doa seorang ibu wajib diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia berdoa baik, anak itu akan menjadi baik. Ketika dia berdoa jelek, anak itu akan menjadi jelek. Itu jawaban kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Maka kesuksesan itu ya didapat dari doa seorang ibu. Anak itu sukses karena doa seorang ibu. Anak itu dapat mudarat karena doa seorang ibu. Maka berbuat baiklah kepada ibu bapak kita. Insya Allah Allah akan memudahkan jalan kita. Allah akan memberikan kita keberkahan. Sebaliknya kalau kita durhaka kepada ibu bapak kita, di dunia rezeki kita akan terhambat. Kemudian di syakratul maut kita juga akan dipersulit oleh Allah. Di dalam kubur kita disiksa, di akhirat juga kita akan diberikan nerakanya. Maka naudzubillah min zalik. Maka harapan kami berbuat baiklah kepada ibu bapak kita ketika dia masih hidup. Kalaupun dia sudah mati, berbuat baik juga kepadanya dengan datang ke kuburannya, selalu membacakan Al-Quran, selalu mendoakan beliau. Mudah-mudahan dengan doa kita Allah memberikan kita kemudahan kepada kedua orang tua kita. Hadanallahu iyyakum ila sabilil manar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.